Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang soleh-solihah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6 semester 1. Dan pada pelajaran yang kelima ini, materi kita adalah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Dan pada pertemuan yang ke-1, submateri kita adalah kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah anak-anak sekalian, kita awali pembelajaran kita dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita dan Allah mudahkan kita memahaminya serta mengamalkannya. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah agar kalian sebagai peserta didik dapat yang pertama, memiliki sikap fatonah sebagai implementasi atau perwujudan dari pemahaman kisah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengetahui kisah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Dan yang ketiga, kalian mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Baik anak-anak, silahkan amatilah gambar berikut ini. Ini adalah contoh-contoh keteladanan yang perlu kita biasakan. Dalam gambar ini ada seorang ayah menasihati anak-anaknya. Anak-anak dalam berperilaku contohlah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini anak-anak sekalian, akhlak yang harus kita biasakan ya. Sebelum berangkat sekolah ataupun sebelum kalian beranjak dari rumah, kalian harus pamit kepada orang tua. Kemudian gambar selanjutnya, ini dua orang sahabat, dua orang teman ya, ketika berjumpa, apa yang mereka ucapkan? Menanyakan kabar. Kemudian ini anak-anak sekalian, sebuah keluarga yang hendak menikmati makan, baik makan pagi, makan siang maupun malam bersama-sama. Ini ayahnya memimpin anaknya untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian anak-anak sekalian, kita mulai saja ya tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga diangkat menjadi Rasul Allah. Anak-anak sekalian, kita mulai dari kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekkah Al-Mukarramah, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Mengapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu bertepatan dengan sekelompok pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman hendak menghancurkan Ka'bah. Anak-anak, perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW itu lahir dalam keadaan yatim karena di usia kehamilan ibundanya yang ke-3 bulan, ayahnya telah wafat. Ini nama ayah dan ibunya. Ayah beliau Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya Aminah bin Wahab. Kemudian Rasulullah SAW selain beliau pada waktu bayi menyusu pada ibunya, Rasulullah juga disusukan oleh orang lain sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab saat itu. Rasulullah SAW mempunyai ibu susu atau ibu susuan, yaitu yang pertama Suwaibah dan yang kedua adalah Halimah As-Sa'diyah. Pada usia 6 tahun, ibunda Rasulullah SAW itu wafat di desa Abawa. Jadi pada usia 6 tahun ini Rasulullah menjadi anak yatim piatu. Kemudian anak-anak sekalian, ini masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW. Di usia 6-8 tahun, beliau diasuh kakeknya Abdul Muttalib.
Pada usia 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib wafat, dan sepeninggal kakeknya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Di usianya yang ke-12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak pamannya berdagang ke negeri Syam atau Syria saat ini namanya. Di usianya yang ke-15 tahun, Nabi Muhammad telah mengikuti perang Fijar, yaitu membantu pamannya Zubair menyiapkan peralatan perang. Beliau Nabi Muhammad SAW menjadi pribadi yang cerdas, tangkas, jujur, dan halus. Masa berikutnya adalah masa pemuda Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, karena beliau belajar berdagang dari pamannya, kemudian di saat beliau menjadi pemuda pun, beliau menjadi pedagang yang jujur dan penuh tanggung jawab. Beliau kemudian dipercaya oleh Khadijah binti Khuwailid untuk menjalankan usaha perdagangannya di Syam, yang ditemani oleh Maisarah, pembantu setia Khadijah. Dalam waktu tidak lama, Nabi Muhammad SAW menjadi pedagang yang sukses berkat kejujuran dan kebaikannya. Pada usia yang ke-25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dari pernikahan itu, anak-anak sekalian, Nabi Muhammad SAW bersama Khadijah radhiyallahu anha itu memiliki 6 anak. Yang pertama adalah Qasim, laki-laki. Yang kedua adalah Abdullah, namanya juga laki-laki. Dan 2 anak beliau ini yang laki-laki semuanya meninggal pada saat kecil. Anak yang ketiga adalah Zainab, anak yang keempat Ruqayyah, sedangkan yang kelima adalah Ummu Kulsum, yang keenam adalah Fatimah. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul Allah dalam rangka menghindari kejahilian umat yang menyembah berhala dan kebobrokan moral mereka. Nabi Muhammad SAW sering mengasingkan diri akhirnya untuk memusatkan pikiran atau istilahnya tafakkur di Gua Hira, yaitu mencari petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Dan pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya anak-anak sekalian, tentang kejujuran dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perlu kita ingat kembali tentang sifat wajib Rasul Allah. Sifat wajib Rasul Allah ada 4. Yang pertama, sidik, yang artinya benar atau jujur. Dan tidak mungkin atau mustahil Rasul bersifat kizib atau dusta. Kemudian sifat wajib yang kedua adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Tidak mungkin Rasul bersifat khianat atau tidak dapat dipercaya. Kemudian sifat wajib yang ketiga dari Rasul adalah fatanah, yang artinya cerdas. Tidak mungkin atau mustahil Rasul bersifat baladah atau bodoh. Sifat wajib yang keempat adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Mustahil Rasul Allah bersifat kitman atau menyembunyikan. Artinya menyampaikan wahyu yang diterimanya dari Allah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Dan itu mustahil kalau wahyu yang diperolehnya itu disembunyikan atau tidak diberikan atau tidak disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya anak-anak sekalian, tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW. Sejak anak-anak sampai diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai seorang yang jujur, berbudi pekerti yang luhur, dan memiliki kepribadian yang baik. Kemudian beliau tidak ada perbuatan dan tingkah laku tercela yang dituduhkan kepada beliau. Kemudian tidak ada perbuatan dan tingkah laku tercela sedikit pun yang dapat dituduhkan kepada beliau. Lalu sejak kecil tidak pernah beliau itu menyembah berhala, dan tidak pula pernah
makan daging sembelihan untuk korban berhala. Kemudian anak sekalian, bagaimana kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat? Beliau Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong Fatimah ketika masih balita di saat orang-orang malu memiliki anak perempuan. Kemudian beliau suka mencium cucunya dengan kasih sayang di saat manusia enggan berbuat demikian. Beliau juga mengajarkan kepada umatnya untuk menghormati dan berbakti kepada orang tuanya. Beliau mengajarkan kepada umatnya untuk tidak menyakiti hati orang lain. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik, atau bila tidak bisa maka diamlah. Kemudian anak-anak sekalian, yang selanjutnya adalah kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungan. Contohnya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hemat dalam menggunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Jadi kalau anak-anak berwudu, ketika menyalakan keran, membuka keran, jangan dibuka penuh, ya, atau jangan dideraskan airnya, seperlunya saja, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah beliau mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Kemudian anak-anak sekalian, Nabi Muhammad SAW itu sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali membawa rahmat bagi, atau sebagai rahmat bagi alam semesta. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta. Beliau mengajarkan manusia agar selamat hidup di dunia dan di akhirat dengan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pencipta. Beliau juga mengajarkan bagaimana berakhlak terpuji, berakhlakul karimah kepada sesama manusia dan kepada semua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, juga agar kita mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak tentunya. Anak-anak sekalian, sekarang adalah sifat fatonah Nabi Muhammad SAW. Fatonah, sebagaimana sifat wajib Rasul, artinya cerdas. Rasulullah SAW sering ditanya oleh para sahabat tentang berbagai masalah hukum. Orang-orang yang akan masuk Islam juga bertanya pada beliau tentang sesuatu yang masih meragukan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dapat memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan bijaksana. Ini adalah bukti bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang cerdas. Selanjutnya, pada usia yang ke-35 tahun, beliau mampu menyelesaikan perselisihan antar kabilah dalam peletakan Hajar Aswad, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya yang dapat dipercaya. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW selalu berbicara menurut kemampuan orang yang diajak bicara. Jadi bahasanya sederhana, mudah dipahami, sehingga orang-orang yang diajak bicara itu memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya anak-anak sekalian, sikap kasih sayang Nabi Muhammad SAW juga merupakan bukti di antara kecerdasan beliau. Sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Taif untuk mengajak penduduk Taif hanya menyembah kepada Allah, itu justru Nabi Muhammad SAW mendapat perlawanan. Kemudian beliau dilempari batu oleh mereka sampai tubuhnya berdarah.
Kemudian malaikat Jibril datang untuk menawarkan bantuan berupa balasan untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif. Tetapi Nabi Muhammad SAW menolak tawaran tersebut dengan baik, dan beliau justru mendoakan kepada penduduk Taif. Beliau berdoa, bahkan aku berharap kelak Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW membalas perlakuan orang-orang Taif kepada beliau dengan balasan doa kebaikan, bahwa Nabi Muhammad SAW berharap dari penduduk Taif itu muncul orang-orang yang mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, anak-anak sekalian, masih tentang sifat fatonah, yaitu memiliki sifat fatonah itu sebagai keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadi diharapkan kita meneladani Rasulullah SAW agar kita memiliki sifat fatonah. Anak-anak, untuk meneladani sifat fatonahnya Nabi Muhammad SAW, tentunya kalian akan bersungguh-sungguh dalam belajar supaya berprestasi. Ingat bahwa seorang muslim itu dituntut untuk menjadi muslim yang cerdas, muslim yang kuat, muslim yang bersemangat, dan tidak malas-malasan. Kelemahan seorang muslim itu menyebabkan keruntuhan agamanya. Dan kemalasan pelajar adalah tanda kemerosotan ilmu yang dapat mengakibatkan lemahnya pondasi atau dasar agamanya. Demikian anak-anak sekalian, materi kita sudah usai. Untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi ini, maka jawablah soal-soal yang ada pada link yang terdapat dalam deskripsi video ini. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan sukses untuk kita semua. Dan pesan Pak Guru, marilah kita teladani Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam kejujurannya, dalam budi pekertinya, kemudian dalam kecerdasannya. Demikian anak sekalian, materi kita sudah usai. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari Pak Guru cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.